Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Buah Iblis merupakan suatu kekuatan yang paling menarik dalam dunia One Piece. Pasalnya dengan kekuatan ini, seorang biasa bisa menjadi kuat. Dan sejak One Piece sudah berlangsung cukup lama, entah kenapa Oda masih belum mau memunculkan bagaimana buah iblis ini terbentuk dan siapa yang bisa menciptakan buah iblis ini. Sayang sekali selama 20 tahun lebih ini tidak ada informasi sama sekali mengenai asal-muasal buah iblis. Namun meski begitu, ada suatu organisasi yang tampaknya meneliti tentang kemisteriusan buah iblis. Tentu saja organisasi ini adalah Meds. Kenapa kami berkata bahwa organisasi ini menyelidiki tentang buah iblis? Alasannya sudah pasti karena salah satu dari mereka yaitu Caesar berupaya keras untuk membuat buah iblis buatan. Yang mana Caesar sudah merencanakan ini sudah lama. Lalu sampai akhirnya usahanya membuahkan hasil, yakni dia bisa melakukan ini dengan mengorbankan monster yang bernama Smiley. Tetapi sampai saat ini kita masih belum dikasih tahu bagaimana Caesar bisa melakukan hal tersebut. Saat melakukannya, dia hanya menyiapkan buah-buahan di dekat Smiley yang mau meledak. Jadi kita bisa menyimpulkan Caesar sudah mengetahui bagaimana struktur terciptanya buah iblis. Tetapi di sini dia tidak terlalu fokus dengan kekuatan buah iblis seperti yang lain. Caesar hanya berusaha membuat senjata massal untuk dijual di pasar gelap. Nah, meskipun dia sudah tahu, tetapi keahlian dari Caesar sepertinya hanya berfokus pada senjata massal saja. Lalu baru-baru ini setelah buah iblis buatan yang dimakan oleh Momonosuke bisa menjadi naga seperti Kaido, akhirnya Vegapunk memberitahu bahwa dialah yang menciptakan buah iblis buatan tersebut. Yaps, bisa dikatakan kalau Vegapunk bisa mengkloningkan buah iblis seperti aslinya. Walaupun dia mengatakan kalau buah iblis buatan itu masih dianggap gagal karena memiliki warna yang berbeda. Ternyata Vegapunk meneliti buah iblis sejak 20 tahun yang lalu, yang mana akhirnya usahanya itu tersampaikan pada tahun belakangan ini, di mana dia menciptakan buah iblis buatan itu dengan menggunakan sampel dari Kaido. Lantas dari manakah Vegapunk bisa mengetahui hal ini? Jawabannya sudah pasti berhubungan dengan semua informasi yang didapatkan di Ohara dan semua hal yang menyangkut abad kekosongan. Nah, ternyata bukan buah iblis dari Kaido saja yang diduplikasikan, tetapi dia juga menduplikasikan buah iblis milik Kuma. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya kekuatan dari buah iblis Kuma versi Seraphim ini juga mirip dengan aslinya. Kesimpulannya sekarang Vegapunk bisa dengan mudah menduplikasikan kekuatan buah iblis dari seseorang. Ini adalah kemampuan yang sangat mengerikan. Dia bisa membuat hal gila ini menjadi kenyataan dengan mudahnya. Artinya ada kemungkinannya kalau kekuatan buah iblis sebenarnya dibuat oleh seorang ilmuwan di masa 900 tahun yang lalu. Tidak muncul sendiri dari tanah dan berbuah. Tetapi kita belum bisa mengkonfirmasi hal ini karena Oda masih merahasiakannya. Namun dengan penjelasan ini kita sudah mendapatkan gambaran kalau buah iblis bukanlah hal yang secara ajaib tumbuh di dunia. Terlepas dari semua ini, pastinya informasi yang dimiliki oleh Vegapunk ini sangat berguna untuk dunia. Dan sekarang Vegapunk ingin menggunakan semua informasi yang diketahuinya untuk menciptakan dunia tempat energi bisa diperoleh secara gratis. Caranya adalah membangkitkan energi yang sudah dihilangkan oleh dunia, yaitu oleh Im Sama dan antek-anteknya. Jika dia bisa membangkitkan energi tersebut, maka besar kemungkinan para negara tidak akan berperang lagi dan dunia akan menjadi damai tanpa ada peperangan. Nah, disinilah ditunjukkan reaksi dari Luffy yang biasa saja. Bahkan dia mengatakan kalau mimpi dari Vegapunk sangatlah hebat. Namun Luffy tidak tertarik dengan sosok pahlawan. Lantas sebenarnya apa impian dari Luffy ini dan kenapa dia tidak tertarik menjadi pahlawan? Bukannya menjadi pahlawan memiliki kewenangan yang bebas tanpa terikat aturan, yang mana Luffy sejak dari kecil sudah menginginkan menjadi orang bebas di dunia. Dan sudah pasti jika ada orang yang memiliki impian untuk mendamaikan dunia, seharusnya Luffy juga turut senang dan membantunya. Tetapi reaksi dari Luffy saat itu terlihat tidak tertarik, malah terkesan bosan. Maka sudah pasti impian dari Luffy sangat berbeda dengan yang namanya pahlawan atau orang terkuat. Lantas apakah mimpi sebenarnya dari Luffy selain menjadi Raja Bajak Laut? Patut kita tunggu sebenarnya apa yang disembunyikan oleh Oda tentang satu hal penting ini, karena pastinya akan menyangkut cerita ke depannya. Kita balik lagi ke pembahasan di mana Luffy sudah menyetujui kalau dia akan membawa Vegapunk keluar dari pulau ini. Jadi sudah pasti Vegapunk akan berlayar bersama kelompok topi jerami dalam beberapa waktu atau beberapa arc.
Nah, mengingat Vegapunk adalah buronan yang sangat dicari oleh pemerintah sekarang, maka ini adalah saat yang sangat pas bagi Vegapunk untuk bergabung menjadi anggota bajak laut topi jerami. Ya, walaupun tidak bergabung, tetapi Vegapunk harus berada di bawah naungan kelompok Luffy. Alasannya sudah pasti jika dia berkeliaran di dunia baru ini tanpa backingan siapapun, maka sudah pasti Yonko lainnya akan menangkapnya dan diperas seluruh pengetahuannya. Di mana pastinya Vegapunk tidak bisa membiarkan orang jahat mengendalikannya. Sebab dari itulah Vegapunk sangat pantas berada di kapal topi jerami untuk sementara waktu. Terlebih lagi Luffy adalah anak dari Dragon serta Yonko baru. Ini adalah persembunyian yang sangat pas bagi Vegapunk untuk tetap mewujudkan cita-citanya. Artinya sembari bersama kelompok bajak laut topi jerami, dia bisa membangkitkan energi yang pernah digunakan oleh kerajaan kuno 900 tahun yang lalu. Inilah mengapa Vegapunk berkata kalau ini adalah takdir dari Monkey D. Luffy bertemu dengannya. Sebaliknya dari lautan dunia baru sudah diperjelas bahwa dua anggota Mets dan Brownie, yakni Caesar sekarang berada pada kerajaan Germa. Pertemuan ini sepertinya juga telah direncanakan untuk situasi ke depan. Lantas apakah nantinya Vegapunk juga akan Brownie dengan mereka berdua? Jawabannya sudah pasti iya, karena mereka lah ilmuwan hebat yang dimiliki dunia. Pastinya pada saga terakhir ini, Oda ingin membuat kelompok ini bersatu lagi untuk menciptakan tujuan dari Vegapunk. Meskipun kemungkinan besar Caesar akan menentang Vegapunk. Namun tak kenapa hanya mereka berdua saja yang cocok untuk membantu mimpinya tersebut. Hal ini akan sangat valid karena jika dia meninggalkan pulau, maka dia akan kekurangan asisten dan dana. Asisten yang sangat pantas menemani Vegapunk adalah teman lamanya tersebut. Ya, entah Oda akan membuat hal ini menjadi kenyataan atau tidak, tetapi organisasi dari Mets masihlah sangat dirahasiakan. Jadi dengan pertemuan itu kita bisa diungkapkan seperti apa organisasi itu terbentuk dan alasan apa yang membuat mereka bubar. Selanjutnya kita bahas apa permintaan Zoro kepada Vegapunk. Seperti yang kalian tahu, setelah kelompok bajak laut topi jerami mendarat di pulau ini dan bertemu Lilith, sosok yang paling waspada dari kru lainnya adalah Zoro saat mendengar nama Vegapunk. Dan ternyata benar, Zoro punya satu permintaan pada Vegapunk. Simpelnya sih, Zoro ingin menanyakan kenapa dia berbaik hati membantu kelompok topi jerami. Tepatnya kenapa 2 tahun yang lalu Kuma habis-habisan melindungi Thousand Sunny. Zoro ingin meminta kejelasan alasan Kuma melakukan hal itu. Vegapunk akan menjawab kalau itu adalah keinginan dari Kuma sendiri. Lantaran pada saat insiden Sabaody itu, Kuma belum sepenuhnya dikendalikan. Jadi itu bisa jadi keinginan dari Kuma sendiri. Namun apakah Zoro menginginkan jawaban ini? Tentu saja tidak. Zoro bukanlah orang yang seperti itu. Yang ingin diminta kepada Vegapunk ialah Zoro ingin mengetahui sejarah dari ras Lunarian. Kenapa Zoro sangat tertarik dengan King? Alasannya sudah pasti pada saat bertarung dengan King, Zoro menyadari sesuatu kalau King sama seperti dirinya. Bedanya King pada waktu kecilnya mendapatkan penderitaan yang sangat kejam. Yang mana rasnya itu dibantai semua oleh pemerintahan. Bahkan pemerintahan juga memberi hadiah bagi seseorang yang bisa mengetahui keberadaan dan ras tersebut dengan imbalan yang sangat besar. Yang mana saat itu Zoro sempat berpikir jika dia akan kalah jika tidak mengetahui musuhnya itu. Sampai pertarungan terakhir Zoro tidak mengetahui siapa sebenarnya ras dari King itu. Jadi untuk menghormati lawannya itu, Zoro berniat untuk mencari tahunya. Nah, seseorang yang pasti mengetahui ras langka itu hanyalah pemerintahan seorang. Kebetulan pula sekarang kelompok bajak laut topi jerami singgah di sini. Jadi dia bisa mengetahui apa sebenarnya ras Lunarian itu dan kenapa pemerintah ingin menghabisi ras ini dari dunia. Barulah di sini Vegapunk akan mengungkapkan sejarah dari ras tersebut. Dia juga akan mengungkapkan bagaimana dia membuat Seraphim yang bersayap seperti ras Lunarian. Oke, itu saja informasi yang bisa kami berikan tentang Vegapunk. Untuk bisa mengetahui lebih lanjut dengan apa yang akan dilakukan oleh Vegapunk selanjutnya, kita hanya bisa menunggu chapter ke depannya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.